Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك. Hadirin rahimakumullah, jamaah pengajian Mas Angga, semoga senantiasa dalam perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah kita diberi kesempatan bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang berbahagia malam hari ini di tengah-tengah ramainya dua hal yang saya lihat itu yang akhir-akhir ini ramai tapi tidak ada suaranya di media sosial atau saya gitu ya. Ada bendera buat apa namanya, Panis, bendera gambar tengkorak itu ya, saya baru tahu sekarang ini, kan belum, tidak pernah tahu kenapa tiba-tiba ramai, katanya tidak ada apa, ketidakpuasan dengan keadaan sekarang dan lain-lain. Juga yang tadi yang kedua agak rame-rame itu kemarin ya, mungkin agak-agak rendah, yaitu masalah apa yang namanya abolisi amnesti. Apa sih itu ya? Apa sih itu yang abolisi amnesti gerasi ya. Sejak dulu saya menghafalkan itu ya tidak pernah ingat saya artinya. Ya baru sekarang-sekarang saya lihat lagi karena ada peristiwanya. Ada yang senang, ada yang kurang senang dan lain sebagainya. Karena memang bagaimana sekarang itu kalau ada hukum sudah ditetapkan misalnya gitu, kemudian ada yang bisa mengubah gitu ya. Nanti kita lihat di dalam Islam seperti apa. Ada pembandingnya. Namun saya malam ini tidak panjang-panjang masalah itu. Nanti mungkin kalau ada di belakang ya kita sambung lagi. Saya akan menyampaikan beberapa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya temui untuk kita ambil pelajaran untuk menjadikan diri saya dan panjenengan semua lebih baik. Yang pertama yaitu pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sudah sepakat bahwa beliau itu menjadi uswatun hasanah, suri teladan dalam semua hal, ya, dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan bersosial bermasyarakat, sampai dalam hal memimpin masyarakat. Secara pribadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dapat saya sampaikan yaitu beliau itu menjauhi atau menjaga segala sesuatu yang termasuk syubhat, remang-remang Pak, syubhat itu. Jadi
Jangankan yang haram, yang diragukan kehalalannya saja Nabi menjaga. Untuk kita pelihara diri kita. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fit tariqi faqala laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Hadis muttafaqun alaih. Artinya kata Anas radhiyallahu an bahwa Nabi pernah menemukan satu butir kurma di jalan. Lalu Nabi bersabda, laula anni akhafu an takuna minas sadaqah. Andaikan aku tidak khawatir kurma ini termasuk daripada sedekah atau zakat, la akal Tuhan, maka aku makan. Karena Nabi juga tidak tahu kurma itu kurma apa. Yang jelas kurma itu di jalan. Nabi masih mengkhawatirkan jangan-jangan kurma ini kurma sedekah. Di mana Nabi Muhammad dilarang untuk makan harta zakat. Sedekah zakat maksudnya. Nah, sekarang kita tarik ke sini. Pribadi kita itu sudah kira-kira kepingin ke sana, apa sedang ke sana, apa yang tidak ke sana. Kalau kita menemukan sesuatu yang mungkin kita tertarik, adakah kita terbersit seperti Nabi? Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan halal atau haram. Kalau kita ragu-ragu, kita ambil seperti Nabi, tinggalkan saja, aman. Itu yang pertama. Jadi kita mencoba menjadi pribadi seperti Nabi, yaitu apa? Berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas halal dan haramnya. Nanti kan ini berdampak. Kalau sampai kita syubhatnya itu sering, kata hadis Nabi juga, kita akan tiba-tiba terjatuh kepada yang haram, itu menjadi tidak terasa. Itu bahaya. Kalau sudah terbiasa haram, menjadi enak, menjadi terbiasa. Padahal orang yang sengaja memakan harta yang haram, baik bendanya maupun cara mendapatkannya, itu berdampak kepada doa-doa kita. Di dalam hadis yang sahih dikatakan, bagaimana doa seseorang akan dikabulkan padahal dia makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Jadi ini ancaman. Jadi kalau kita membiasakan hal-hal yang haram masuk dalam tubuh kita, bahaya. Diancam di neraka. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru auladi. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka yang lebih panas. Doanya nggak diterima, ini bahaya. Maka mari kita niatkan, tata kembali semangat kita, hati kita, agar tidak mudah ya terjerumus pada perkara-perkara yang haram, yang syubhat kita jaga. Yang pertama itu. Yang kedua, kita meniru Rasulullah SAW, yaitu pribadi yang senantiasa merendah kepada sesama muslim. Tawadhu dalam bahasa Arabnya. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh salah sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan atau kerjakan di rumahnya? Itu salah satu sahabat tanya kepada Aisyah. Pingin sahabat Nabi itu mesti motivasi beramal, motivasi kepingin niru Rasulullah selalu tampak dalam berbagai hal sahabat Nabi. Termasuk ini, gimana Nabi kalau di rumah ini? Maka jawab Aisyah ini sangat sederhana. Karena yakunu fi mihnati ahlihi ta'ni khidmat ahlihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah itu fi mihnati ahlihi, yaitu ikut dalam pekerjaan keluarganya, atau khidmat ahlihi, membantu pekerjaan keluarganya.
Muhammad orang yang paling tinggi ya, pemimpin umat, penutup para nabi, dari perang ya komandan perang gitu kan. Tapi di rumah ternyata Rasulullah juga mau membantu pekerjaan di rumah. Nah kita ingin menjadi pribadi seperti itu. Tarif kita jangan terlalu tinggi. Fa'idha hadaratis sholatu, jika datang waktu sholat, kharaja ila sholat, Nabi keluar untuk menunaikan sholat. Sederhana sekali rasanya. Jadi Nabi di rumah, ya pekerjaan-pekerjaan rumah itu Nabi melakukan. Kan banyak cerita Nabi menjahit sandal, apalagi dan lain-lain pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Nabi. Kemudian ketika datang saatnya sholat, dia sholat. Itu kata Aisyah. Jadi Nabi begitu pribadinya di rumah. Masya Allah. Ini para suami, karena para suami rahasia ya pengajiannya ya. Jadi dengan istri senang pasti ini untuk rumah nih. Rumah nih. Kita harus tahu lah seperti itu. Bahwa jenengan nanti kalau nyapu misalnya gitu, nyapu pel itu semata-mata seperti kata sini, aku di Rasulullah. Insya Allah. Yang ketiga, Rasulullah itu adalah seorang pribadi yang pemaaf, artinya tidak pendendam, mudah memaafkan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi walam ra'atan wala khatiman. Aisyah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah syai'an qattu, tidak pernah memukul sedikit pun biyadi dengan tangan beliau. Memukul siapa? Walam ra'atan wa khatiman, wala khatiman, tidak pernah memukul istrinya dan tidak pernah memukul pembantunya. Illa ayyujahada fi sabilillah, kecuali ketika sedang berjihad di jalan Allah. Wa ma naila minhu syai'un qattu, dan tidak pernah Rasulullah itu diganggu sedikit pun. Lalu fayantaqimu min sahibihi, lalu dia menuntut balas dari orang yang melakukan gangguan itu. Illa, kecuali ayyun haka syai'un min maharimillah fayantakimu lillahi ta'ala, kecuali yang dilanggar itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Nabi akan menuntut karena Allah. Ini pribadi Nabi. Sering kita katakan Nabi itu terganggu, yang terganggu adalah pribadinya, pribadi diri Nabi. Itu Nabi tidak menuntut balas. Tetapi kalau yang terganggu adalah sesuatu yang syariatnya Allah gitu ya, ketentuan Allah kalau diganggu, maka Nabi menuntut untuk orang yang mengganggu itu. Lillahi ta'ala. Itu contoh. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya sendiri barangkali jenengan ada cenderung terbalik begitu. Terbalik bagaimana? Kalau sesuatu yang dilanggar itu adalah haknya Allah, kita tidak pernah merasa ingin menuntut benar. Tetapi kalau yang terganggu adalah pribadi kita cenderung untuk menuntut. Begitu ya biasanya. Kalau kita merasa terhina, kita harus menuntut. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Pribadinya luar biasa. Kan Nabi banyak menerima gangguan-gangguan secara pribadi. Dikatakan sebagai orang gila. Saya sampai sekarang nggak pernah dikatakan orang gila. Nabi dikatakan sebagai tukang sihir, tukang syair. Nabi dilempari. Banyak gangguan Nabi. Dan tidak pernah ceritanya Nabi menuntut balas dan yang demikian. Nah, kita kan dikit-dikit pencemaran nama baik ini, gitu ya. Pencemaran nama baik ini kan.
fitnah ini langsung reaksi. Itu ibadah, itu kita renungkan. Kita ini mau ke sana, sedang berproses ke sana, menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, pribadi Rasulullah itu menyayangi sesama mukmin. Tadi kan merasa merendah, tidak sombong kalau tadi. Nah ini kita pribadi Nabi berikutnya adalah sayang kepada orang-orang mukmin. Kita temukan di salah satu hadis Rasulullah SAW. Ja'a rajulun ila Rasulillah SAW. Ada seseorang datang menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu faqala, laki-laki itu berkata, inni la ata'akhkharu an sholati subhi min ajli fulan mimma yatiru bina. Orang ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguh saya la ata'akhkharu, saya mundur an sholati subhi, dari sholat jamaah subuh maksudnya. Kenapa? Min ajli fulanin mimma yutilu bina, disebabkan si fulan, dari sebut namanya, imamnya itu memanjangkan bacaannya. Panjangnya seperti apa ya? Sepanjang. Maka apa reaksi Rasulullah? Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba. Kata periwayat hadis, saya tidak pernah melihat Nabi marah fi mau'izatin, di dalam pengajaran beliau, qattu asyaddu mimma ghadiba yauma idin, yang lebih keras marahnya daripada hari itu. Jadi Nabi menerima laporan seorang sahabat, ya kan, mundur sholat jamaah subuh, terus sholat sendiri. Kenapa dia mundur? Karena tadi si fulan, imamnya tadi itu membaca yang panjang. Maka Nabi kemudian berdiri, ya ayyuhan nas, dan berkata, wahai manusia, inna minkum munafirin, sungguh ada sebagian dari kalian yang munafirin, menjadikan orang Islam lari dari Islam, tak senang dengan Islam. Itu munafirin, jadi orang lari. Kenapa orang itu lari? Salah satu sebabnya itu, sholatnya terlalu panjang. Maka Nabi berpesan, fa'ayyukum amman nasa falyujis, maka siapapun di antara kalian amman nasa, yang menjadi imam manusia, falyujis, maka sederhanakan sholat jamaahnya, sederhanakan. Fa inna min waraihil kabira wal saghira wa dal hajah, karena di belakangnya imam itu ada orang-orang tua, ada anak-anak, ada orang yang punya kepentingan. Tadi malam masih ini baru tanya seorang ibu, tapi saya tidak nyampaikan ini, Mas, yang mengatakan imam pas sholat tarawih gitu panjang, sampai ibu-ibu yang di belakang itu duduk menunggu akhir sholat, menunggu bacaan akhir, kira-kira dia ngantuk karena panjangnya bacaan. Jangan begitu. Saya selalu mengeman-eman teman-teman kita, tetangga kita, dulur, famili, wis gelem jamaah itu sudah bagus. Jadi sederhanakan sholat-sholat yang tidak banyak pesertanya, begitu banyak makmum. Sederhanakan, sedang saja lah bacaannya. Dengan selain dikatakan sedang itu kira-kira sepanjang membaca surat wasyamsi wa duhaha, sabbihisma rabbikal a'la, semisal itu.
tak lihat dari Quran ternyata itu kira-kira ya setengah halaman, setengah, setengah halaman. Kira-kira relatif seperti itu. Jadi enak orang sholat tidak jadi beban. Gitu. Kemarin saya cerita pada pas saya musafir di oleh seseorang, jadi imam itu mau surat ila waqa'ati waqi'ah. Kan mari deh kan gitu saya langsung. Kan saya musafir, dia juga musafir sebenarnya, tapi kenapa harus panjang? Mungkin menurut dia nggak panjang ya. Masya Allah, ya biasa aja. Jangan yang panjang-panjang. Nanti jadi resah. Kita itu kalau resah menjadi ya apa sih Pak? Nggak minta pada Allah mau kan akhirnya gitu. Aja dang mari ngono pikiran kan gitu. Dang mari. Paling sedih itu saya itu kalau isi Imam Widowo mandek tengah jalan. Aku ya ora roh. Tak saya di pondok benenge parah ini gitu. Lah gimana makanya saya tidak hafal. Pas imamku sasret lali gitu kan. Baleni tekondi gitu kan. Mau dilanjutkan tidak hafal. Itu resiko. Di kejadian beberapa kali saya mengalami seperti itu. Hati saya masya Allah. Tak ilik itu aku ya ora hafal. Dan enggak begitu ya, jenengan jadi imam di rumah atau dimanapun sederhana saja. Tak bilang gelem mau ke masjid, mau sholat jamaah itu sudah sangat bagus. Jadi jangan lagi dibebani dengan bacaan yang panjang-panjang. Apa Nabi tidak pernah bacaan panjang? Pernah Nabi bacaan panjang, tapi Nabi sebenarnya tidak ngajak-ngajak orang dalam sholat malam itu. Nabi sering baca surat itu apa? Surat Ali Imran dihabiskan 200 ayat dihabiskan surat malam itu kan itu diceritakan oleh sahabat yang ngikuti sampai dulu ya oh kapan malam ini dikira selesai ditambah surat An-Nisa gitu sampai panjang 4 juz berapa nanti baru ruko yo itu enggak usah goneng Blitar gitu ya cerita lain gitu. Kita sudah sholat yang bagus dengan apa bacaan-bacaan yang enak gitu panjang. Yang berikutnya itu kita tiru. Nabi itu gemar sekali sholat sunnah, terkenal. Nabi Muhammad sholat malam itu diceritakan sampai tumitnya bengkak, ada yang pecah. Saking senangnya sholat malam dan itu panjang. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau seandainya sholat malamnya tidak dilakukan karena sesuatu hal, karena sakit ataupun apa, siangnya kemarin diganti kan, berapa kemarin? 12 rakaat di siang hari. Senang sekali sholat sunnah. Ini kita tirulah, walaupun tidak sepanjang punyanya Rasulullah, tidak sebanyak itu, tapi jadikan perbanyak apa sholat sunnah kita yang ringan-ringan. Di antaranya Nabi Muhammad diceritakan karena la yada'u arba'an qabla dzuri wa rak'atai qabla al-ghada. Adalah Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Kok ya sing 4 rakaat sebelum zuhur itu apa? Kita ada lagi model kalau umum. Dan 2 rakaat sebelum subuh insya Allah enteng. Tak ngerti soalnya itu tahu ukur diri 4 rakaat sebelum zuhur itu kok ya rada. Tapi lek pas jenengan sempat lakukan, lek pas ke masjid masih ada waktu panjang lakukan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Semua termasuk muakkad ini ya, 4 rakaat sebelum. Ini pribadi Nabi. Pribadi yang apa namanya bisa meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah. Yang hampir akhir yang keenam, ya, yang keenam. Nah ini yang ada hubungannya dengan pendahuluan saya tadi. Diceritakan waktu itu kaum Quraisy sedang disibukkan, diramaikan oleh pembicaraan tentang wanita Makhzumiyah
yang mencuri. Jadi wanita Makhzumiyah ini orang yang terpandang, mencuri. Lalu ada pembicaraan siapa yang berani untuk memintakan ampunan. Ampunannya apa kira-kira bahasa saya ini? Apa tadi bahasanya? Amnesti kira-kira Pak ya. Siapa yang pernah memberikan amnesti kepada Rasulullah ini? Tidak ada orang alhamdulillah bicara. Akhirnya mengatakan tidak ada yang pantas untuk memintakan ampunan selain Usamah bin Zaid. Jadi orang yang sangat disayangi Nabi itu Usamah bin Zaid. Lalu singkat cerita Usamah menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan kasus tadi. Ya Rasulullah, ini ada wanita dari suku Makhzumiyah, ini orang yang mulia, tapi dia itu mencuri dan ketangkap. Jadi mohon bisa diambil kebijaksanaan. Kira-kira menurut bahasanya apa itu? Atau mungkin bisa diselesaikan secara adat atau di zaman dewasa ini diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu Nabi berkata begini, atasfa'u fi khaddin min hududillah. Wahai Usama, atasfa'u, apakah engkau akan meminta ampunan fi khaddin dalam suatu hukum yang sudah ditentukan sanksinya oleh Allah min hududillah, dari hukum-hukum yang ada. Jadi hukumnya sudah ditentukan, itu dinamai dengan had di sini. Seperti kalau pencuri ada hukuman potong tangan, itu sudah ada ketentuan. Apa kamu akan mengubah itu, meminta itu, mengubah hukumnya Allah? Ketahuilah wahai Usama, dan Nabi benar berdiri pidato di depan manusia. Pidatonya ini berlaku sampai sekarang. Innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya ahlaka, yang telah menghancurkan, alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihi musyarif tarakuhu, ialah mereka apabila mencuri, jika di dalam golongan mereka itu adalah orang-orang yang mulia, tarakuhu, maka ditinggalkan. Lek sing mencuri ku wis kedudukannya tinggi, terpandang, jadi ketua partai misalnya begitu di zaman saya, itu ditinggalkan, bisa dimaafkan, ditutup kasusnya. Bisa jadi enak orang saya ini. Saya tak bilang ada loh, jangan sih bilang ada. Dengar saya ini tadi. Wa idza saraqa fihi mudhaif, jika yang mencuri itu adalah orang-orang lemah, jika duit bolo, nyolong, ketangkep, bungkus, aqamu alaihil had, ditegakkan hukum. Persis ini Pak, tak ulang. Di negeri Konoha lagi dengan negeri Konoha itu nggak bisa dibawa, negeri Konoha atau negeri 08 itu 082. Nah, itu Pak 062. Oh, plus 062. Itu negeri, bukan di sini kono-kono itu. Ketok itu rotok cocok kalau bersama lagi. Oke. Jadi kalau yang berbuat kerusakan, mencuri, korupsi, terus ketahuan, itu adalah golongan orang yang mulia, orang-orang yang berpangkat. Taroku, tinggalkan hukumnya. Sebaliknya jika yang mencuri atau yang melakukan pelanggaran itu adalah orang-orang yang lemah, aqamu alaihil had, ditegakkan hukum. Itulah kehancuran umat-umat terdahulu. Hadisnya ditutup oleh Nabi, wa aimullah, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqah, andaikan Fatimah putri Nabi Muhammad SAW mencuri, lakotok tu yada, aku potong tangannya. Itu Nabi. Jadi ini pribadi Nabi ini. Karena mereka pribadi di dalam keluarga, ada secara individu, ada secara bermasyarakat, bergaul, sampai bernegara. Ini pribadi Nabi. Lek panjangnya sir niru Nabi, semuanya ditiru, termasuk ini. Mungkin saya tambahkan bahwa di dalam Islam
Tidak ada pembatalan hukuman, Pak. Kalau sudah hakim atau qadhi menetapkan sanksi begitu, sudah berijtihad dengan berbagai macam usaha, diputuskan hukuman 4 tahun, gitu ya misalnya. Maka tidak boleh lagi ada qadhi lain atau mungkin imam atau khalifah yang membatalkan putusan, tidak boleh. Kecuali 2 hal. Yang pertama, kalau ternyata qadhi tadi memutuskan di luar syariat Islam. Yang kedua, kalau ternyata ada bukti baru yang lebih kuat bahwa hukumnya harus diganti, itu baru boleh. Kalau tidak boleh ada perubahan hukum. Karena ijtihad seseorang tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad orang lain. Dan qadhi telah diberikan wewenang memutuskan hukum. Jangan diganti lagi. Dan diganti lagi, wah nanti kekuatan hukum bagaimana ini? Bisa kacau. Jadi kan jadi ingat hak veto yang ada di PBB. Persis seperti itu nanti. Sudah dirundingkan oleh majelis-majelis di PBB. Diputuskan begini, kok ternyata negara-negara yang punya apa? Hak veto tidak setuju. Itu bagus itu putusannya. Nah, seperti itu. Di dalam Islam seperti itu. Ini sekelumit pandangan kita. Ya kembali kepada tadi bahwa Rasulullah itu juga sangat tegas di dalam menegakkan hukum di masyarakat, hukum-hukum Allah. Ini sebelumnya pribadi Rasulullah, tapi saya ambil ini sudah menyeluruh loh. Dari makanan, ibadah, berkeluarga, bermasyarakat sampai bernegara, sudah semuanya tak wakilkan di sini. Ada pertanyaan sebelum diganti topiknya? Monggo Pak Burhan bisa dilanjutkan. Ada? Monggo. Perlu dipertegas. Demo dalam arti merusak, demo dalam arti kudeta atau tidak. Tentu dalam kudeta tidak boleh. Bahkan demo dalam merusak fasilitas umum, membakar juga tidak boleh. Jika demo itu untuk menunjukkan sikap, itu banyak terjadi. Di zaman Nabi ada. Ini belum saya siapkan hadisnya, tapi ada. Hadisnya begini. Wanita-wanita demo di rumah Rasulullah. Wanita yang demo waktu itu. Apa yang dilakukan wanita untuk demo di rumah Rasulullah itu karena para suami mereka kejam. Banyak suami yang moro tangan kepada istri ceritanya. Nah, terus akhirnya sama Rasulullah diberikan peringatan. Tak boleh suaminya memukul istri seenaknya. Dilarang. Wis sewenang ibu-ibu mulai ganti suami. Karena suami istri yang makin cerewet, tak boleh dihukum gitu kan. Ganti suami yang menghadap Rasulullah. Ini demo loh Pak, ini kan ini mengungkapkan pendapat. Ya Rasul, wanita menjadi cerewet sekarang di rumah tidak dihukum. Gitu. Lalu Nabi mengatakan, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik akhlaknya kepada istri. Itu begitu. Itu dalam prosesnya kan protes itu loh Pak, dalam protes. Jadi kalau seperti itu, dalam kerangka seperti itu untuk kebaikan, tidak terlarang menunjukkan sikap seperti itu, tidak terlarang. Yang ini ada, yang saya jelaskan ada hadisnya ini. Yang larangan demo. Oh, kalau demo dalam arti amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan penguasa, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Boleh. Tidak boleh merusak, tidak boleh dengan
Ya, tidak boleh dengan penghinaan, tidak boleh dengan kata-kata tidak pantas misalnya. Itu harus dibatasi. Karena Islam itu boleh berbicara, tapi bicara baik kan gitu aturannya. Fal yakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang bagus, jangan atau diam. Jadi kita menyampaikan itu dengan yang baik, kenapa tidak? Tunjukkan sikap. Barangkali tergugah kebenaran itu bisa jadi. Tapi tidak boleh ada pembakaran, tidak boleh ada perusakan. Itu dilarang. Banyak jadi kasus seperti itu banyak. Terima kasih. Ada yang sudah jelas? Ada. Tidak makan zakat. Zakat. Maksudnya saudara zakat di sini. Zakat harta. Kalau Nabi itu hadiah boleh, pemberian boleh. Sedekah yang dalam arti zakat tidak boleh. Apakah itu termasuk sunnah? Sedekah apa? Apakah termasuk sunnah? Yang mana? Ya khusus Nabi yang tidak boleh. Bukan. Jadi Nabi memang dilarang oleh Allah. Nabi dan keluarga Nabi dilarang memakan harta zakat. Jadi tidak terima zakat. Jadi zakat itu orang miskin di luar Rasulullah. Kita yang kalau miskin boleh. Sengaja itu apa tadi? Harus hati-hati. Harus hati-hati. Kita yang berhak zakat ya sangat boleh makan harta zakat kalau dikasih. Itu ya, maksudnya paham ya? Dan apalagi mau saya baca ini. Untuk yang lain sebelum saya lanjut. Nah, kalau masih ada waktu, sih. Kamu sana sih ngerekam loh, tahu hampir 50 menit. Begini, mungkin tidak selesai tidak apa-apa ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya dunia ini untuk 4 golongan manusia. 4 golongan manusia. Nanti kita mau masuk nomor berapa itu ya? 4 golongan manusia. Yang pertama, ada seseorang yang oleh Allah diberikan rezeki berupa harta dan ilmu sekaligus. Lalu dia bertakwa di dalam hartanya itu dan menyambung tali silaturahmi dengan hartanya itu dan mengetahui hak-haknya Allah dalam harta. Ya, tadi termasuk kapan zakatnya, kapan sedekahnya, infak dan lain-lain. Rasul mengatakan fahada bi afdhalil manazil. Orang yang seperti ini adalah kedudukannya paling mulia. Sugih ilmu, sugih harta. Itu paling mulia dalam Islam. Sehingga hartanya betul-betul digunakan untuk bertakwa kepada Allah, untuk silaturahmi, untuk ada haknya Allah berupa zakat, sedekah dia jalankan. Maka pahalanya besar sekali, manfaatnya untuk masyarakat juga besar. Sebab dia ngerti tentang halal dan haram. Dia mencarinya dengan cara yang halal, menjauhi hal yang haram. Maka kalau jenengan ingin daftar pada rombongan pertama, kudu punya ilmu dan banyak harta. Sing angel sing gini. Ilmu apa harta? Kayak golek ilmu angel. Golek harta ya angel gitu. Tapi itulah Nabi Muhammad memberikan peran penghargaan kepada orang-orang yang oleh Allah memang dikaruniai harta sekaligus punya ilmu, itu kedudukannya paling mulia, nomor 1. Di bawahnya yang kedua, ada seorang hamba yang oleh Allah diberikan ilmu
tetapi tidak cukup diberikan harta. Fahuwa shadiqun niat, tetapi dia punya niat yang tulus, yang benar dalam hatinya. Apa niatnya? Dia mengatakan begini, lau anna li malan, jika aku punya harta ya seperti orang yang itu, maka aku akan beramal sebagaimana orang nomor satu beramal. Maka dalam hal ini kata Rasulullah, fa ajruhuma sawaun, itu pahalanya sama. Jadi jangan punya ilmu tapi tidak punya harta yang seperti tadi. Terus punya perasaan, aku cita-cita lek duwe, aku beramal seperti Pak Egel, santunan, bener, teknik TPQ, TPA, masjid, gitu kan? Ya bantu semua. Ingin tidak sampai kesampaian kok meninggal, gitu kan? Ya itu insya Allah dapat pahala. Yang ketiga kata Rasulullah, ada orang yang tidak diberi harta oleh Allah, tetapi tidak diberi ilmu. Jadi hartanya banyak tapi tidak punya ilmu agama maksudnya. Maka dia membelajarkan hartanya tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa dengan harta tadi. Dia tidak menjaga silaturahmi, dan dia tidak mengetahui hak-haknya Allah dalam harta. Maka golongan yang ketiga ini Rasulullah sebut sebagai fahala bi akhbasil manazil. Itu golongan yang paling jelek. Paling jelek. Wong sugih tapi tidak punya ilmu, ya mungkin mencarinya dengan cara yang haram atau minimal sebuah gitu ya, haram, terus dibelanjakannya juga bukan bertakwa kepada Allah, tapi digunakan untuk bikin apa Pak, kira-kira sesuatu yang ada maksiat-maksiatnya, diskotik, terus semua misalnya gitu ya, tempat-tempat apalah, atau dia bikin bandar judi online barangkali, karena uangnya banyak. Maka kerusakannya besar sekali kalau orang punya harta tapi tidak punya ilmu, tidak peduli lagi wis halal haram, terjang aja, suap-suap pejabat, pokoknya dia dapat proyek barangkali suap pejabat. Ini sejelek-jelek kedudukan di dunia. Ada apa tidak? Kira-kira ada. Kira-kira. Saya bilang pasti ada karena tahu sendiri. Kira-kira ada. Yang keempat, ini rada aneh. Golongan keempat adalah seseorang yang oleh Allah tidak diberi rezeki harta dan juga tidak diberi ilmu, tapi dia punya cita-cita seperti si nomor 3. Kalau aku punya harta, aku akan melakukan seperti yang nomor 3. Aku tuku iko, tuku apa gitu ya, son horak gitu. Aduh. Ini nomor 3 dan nomor 4 ini nanti dosanya bisa bersama-sama. Itu untuk direnungkan kita kaum muslimin tentu tidak ingin menjadi yang nomor 3, apalagi si nomor 4. Nomor 4 itu biopopo, pingin sing walah. Kalau bisa nomor 1, dengan punya harta, punya ilmu, cepat ke surganya. Sedekahnya banyak, amalnya banyak, bisa melampaui orang-orang yang tidak punya harta, ya kan? Terus apa yang kalau tidak mampu yang pertama, yang kedua, yaitu kita ngaji cari ilmu dan berharap mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki, lalu kita bisa gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kayaknya nomor berapa Pak jenengan? Nomor 1 ya. 1. Amin, amin nomor 1. Nomor 2 iya. Pokoknya nomor 3, nomor 4 tak boleh. Itu untuk pelajaran kita. Hadir Allah, mudah-mudahan cerita-cerita saya tadi menginspirasi, mengilhami jenengan. Minimal tadi seperti ingin seperti Rasulullah apa yang dilakukan, mulai makanan hati-hati, bergaul dengan istri dengan yang bagus, tidak meroan tangan, tidak mukul,
kemudian dengan sesama muslim kita tidak merasa lebih tinggi, lebih mulia, tidak ya. Jangan begitu. Kemudian kita apa tadi? Kalau seandainya ada amanah imam, jadi imam pemimpin sholat yang sederhana gitu kan. Terus apa lagi? Kalau jadi pemimpin umat, seandainya jadi umat, kita bisa adil menjalankan hukum Allah, insya Allah. Walaupun ini berat ya, karena mudah-mudahan bermanfaat dan jenengan bisa termasuk golongan yang nomor 1, insya Allah. Ya. Apa namanya tadi Pak? Nomor 1. Bi afdolil manazil, seutama-utama kedudukan. Amin. Demikian. Masih ada yang mau disampaikan Pak? Sambil menghabiskan hidangannya mohon. Tanya terkait apa? Sekarang lagi fenomena emas gitu kan ya? Emas. Emas jual beli emas. Kalau misalkan ikut ada di Bank BSI sendiri kan ada emas gitu ya kan? Itu jadi nanti yang saya baca itu ngambil dari rekening kita nyicil gitu. Itu terus nanti dilupakan emasnya dilupakan dalam bentuk apa? Itu emas loh, emas dalam digital di apa? Itu gimana tuh? Nanti kalau misalkan harus berupa emas asli nanti harus nambah lagi buat ya kan itu gimana tuh? Tadi itu kan baca di apa? Mana pakai akad ini pakai akad ada akad-akadnya itu loh. Di apanya ya? Mungkin keterangannya. Oh. Ya, saya jadi ingat teman-teman saya. Orang-orang sibuk membicarakan emas, tetapi saya diam. Karena bagiku diam adalah emas. Kata-kata malam hari ini Pak. Jadi ya saya walaupun tidak tahu persis gitu, tapi begini prinsipnya. Jual beli emas itu harus yadan biyadin, harus tunai dan langsung, tidak bisa ditunda emas itu. Nah ini itu kira-kira kayaknya banyak pelanggarannya. Tidak tunai, dicicil, tidak bisa itu dalam Islam tidak boleh. Jadi nanti perlu dikaji lebih lanjut, tapi ini prinsipnya tadi, jual beli emas itu harus kontan. Saat itu juga nggak boleh diutang oleh emas. Tapi Mas Agus boleh diutang. Itu ya prinsipnya pegang dulu itu yang dan biadin, karena termasuk harta ribawi, itu bisa riba. Maksud arisan emas. Arisan emas. Maksudnya ya apa arisan emas? Bentuk emas ini ya Bu? Ini orang butuh ini adalah ya harga emas berapa terus dari satu berapa gitu kan. Ropiah sudah Harga emas kayak ngolah kaleng ya. Nggak enak gitu Pak. Nggak enak. Jadi kalau saya ya hati-hatilah, ini harus hati-hati gitu Mas ini. Jadi yang seperti itu dihindari saja kalau memang kita belum yakin betul sesuai dengan syariat. Ya, masalah emas sih gitu. Karena harga emas hari ini dengan seminggu yang akan datang bisa jadi berubah. Nanti menit itu seperti apa? Begitu Pak Dokter saya kira. Dan bisa jadi pandangan yang awal ya, bisa dikaji lebih jauh lagi. Tapi prinsipnya seperti tadi. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya berilmu, ya, menjauhi hal praktek-praktek yang syubhat-syubhat tadi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.